Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita ya. Jangan lupa berdoa sebelum kita belajar. Nah, sebelumnya kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Nah, ayo kita nyanyikan kembali ya lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu tempo. Nah, tempo adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengatur tempo lagu adalah metronom. Nah, tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. Ada 3. Yang pertama, tempo cepat, yaitu allegro, nesto, dan vivet. Yang kedua, tempo sedang, yaitu moderato, andante, dan andantino. Yang ketiga, tempo lambat, itu ada adagio, largo, dan lento. Sumber daya alam itu berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh wilayah di Indonesia ya. Sumber daya alam tersebut di setiap pulau itu tidak selalu sama. Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi alam. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Nah, sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satunya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan si Api-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatat pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi banyak menyerap tenaga kerja. Mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Yang pertama itu untuk Pulau Sumatera. Banyak pegunungan ya di Pulau Sumatera, sehingga banyak masyarakat itu melakukan budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Sumatera kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua ada Pulau Jawa. Pulau Jawa ini memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi itu biasanya menghasilkan teh, kopi, dan kina. Sedangkan dataran rendah itu biasanya terbentang persawahan yang tersubur di Indonesia ya. Kalau di Jawa ini persawahannya yang paling subur di antara wilayah-wilayah yang lain. Yang ketiga untuk pesisir pantai itu budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Yang ketiga ada Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat.
Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Nah, ternyata Kalimantan juga kaya akan hasil tambang ya, seperti minyak bumi dan batu bara. Yang keempat, Sulawesi. Sulawesi ini banyak menghasilkan pala dan jagung. Nah, jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pala dimanfaatkan sebagai bumbu masak. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya ya. Nah, yang kelima ada Papua. Sebagian besar wilayah Papua ini merupakan hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Terus Papua menghasilkan memiliki hasil tambang yang sangat beragam ya, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Nah, selanjutnya kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca memindai. Nah, Ibu akan membacakan, nanti anak-anak silakan simak ya. Judulnya kerbau. Kerbau merupakan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya adalah kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan membuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk menentukan gagasan pokok, kita harus tahu letaknya terlebih dahulu. Biasanya gagasan pokok itu kalau tidak berada di awal paragraf, itu bisa berada di akhir paragraf. Berdasarkan teks ini, gagasan pokoknya itu terletak di awal paragraf. Nah, tulisan yang berwarna merah dan di garis bawah ini merupakan gagasan pokoknya, sedangkan tulisan yang berwarna hitam sampai tanda titik di akhir paragraf ini merupakan gagasan pendukungnya. Nanti anak-anak silakan latihan sendiri ya di rumah. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi ini. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi itu membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai 7 jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi itu secara bijak. Nah, berkaitan dengan itu, kita akan membahas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya, yang berkaitan dengan minyak bumi. Nah, bahan bakar minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyaknya. Nah, haknya itu menggunakan bahan bakar minyak, itu hak kita. Penggunaan bahan bakar minyak itu jika terlalu tidak boleh berlebihan ya. Nah, hak pengguna kendaraan bermotor itu tidak terpenuhi jika kita menggunakan bahan bakar ini secara berlebihan. Kewajibannya untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak agar dapat kita gunakan secara terus-menerus ya, agar tidak cepat habis. Cara menghemat bahan bakar minyak.
Yang pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak itu hanya saat kita menempuh jarak jauh saja. Yang kedua, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Hal ini kita lakukan mengingat bahwa bahan bakar minyak ini merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Jadi kita harus menghemat dalam menggunakannya agar tetap dapat kita gunakan di waktu yang akan datang atau di masa yang akan datang. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Selamat belajar kembali di rumah. Jaga kesehatan. Semoga kita selalu sehat semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.